Pembahasan di ilmu nahu ya. Kita baru masuk ke poin ke-6 di isim-isim yang mu'rab. Mu'rab itu berubah. Maksudnya yang dia berubah nanti ya. Pertama mufrad, kedua musanna, ketiga jama mudzakkar salim, keempat jama muannats salim, kelima jama taksir. Nah, 5 ini isim yang dilihat dari jumlah ya. Mufrad, musanna, jama'. Nah, keenam asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Nah, sekarang isim ghair munsorib. Al ismu alladzi la yansorib. Isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Nanti ada yang banyak istilah ya. Ada al ismu alladzi la yansorib. Ada juga ghair munsorib, ada juga mamnu minas sorf. Banyak istilah ya, mamnuun minas sorf. Nah nanti ya, kalau menemukan isim ghair munsorib, ini memang dia tidak menerima tanwin dan kasroh. Sedangkan kasroh kan tanda jar ya, berarti dia tanda jarnya bukan dengan kasroh. Kalau tanda rofa sama dengan domah. Tanda nasob dengan fathah. Nah, kalau tanda jar bukan dengan kasroh. Tapi dengan fathah. Jadi ada 2 tandanya. Yang fathah itu dia sebagai tanda nasob, 2 sebagai tanda jar. Jadi dua-duanya fathah. Contohnya kalau nama Nabi ya. Nama Nabi itu seluruhnya banyak yang ghair munsorib. Ibrahim misal, Ibrahim. Jadi dia tidak boleh tanwin ya. Ibrahimu dan Ibrahima, hanya 2. Coba masukkan hadoro, yang marfu kan hadoro ya. Kalau yang mansub ro'aitu. Kalau yang majrur marortu bi. Kita masukkan Ibrahim, Ibrahim. Terbayang Ibrahim ya? Ibrahimu. Dihapus salah. Ibrahim. Masukkan hadoro. Bagus. Ro'a itu. Terus. Nah, yang uniknya yang terakhir. Ro'a apa? Marortu bi Ibrahima. Jadi kalau lihat isim ghair munsorib ya, kalau pakai hadoro Ibrahim ya, tulisannya begini. Ibrahimu, tidak boleh mun. Karena tidak menerima tanwin. Ini isim ghair munsorib. Al ismu ghairu munsorib. Munsorib, isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Hadoro Ibrahimu. Yang tadi apa? Ro'a itu Ibrahima. Nah, yang unik yang ini. Marortu bi gabung Ibrahima. Jadi ini 2 tanda sama-sama fathah. Tapi kita sebetulnya sudah tahu ya. Ibrahima yang ketiga ini dia majrur karena ada huruf jar bi. Ibrahim yang kedua ini, ro'a itu Ibrahima, dia pasti mansub karena sebagai maf'ul bih. Ya, itu beda memang. Jadi kalau dilihat isim ghair munsorib, tanda rofanya dengan domah. Tanda nasobnya dengan fathah. Tanda jarnya dengan fathah. Jadi fathah itu 2 tanda. Bisa nasob, bisa jar. Tapi nanti siyakul kalam. Kalau kata Pak Atang tadi apa? Sebelumnya ada kata-kata itu. Nah memang betul. Siyakul kalam namanya. Kalau ini kan
Ro'aitu Ibrahima, sebelum Ibrahima ada ro'aitu. Ro'aitu kan fi'il fa'il. Ro'a fi'il, tu fa'il. Nah, berarti di depannya maf'ul bih objek. Maf'ul bih itu mansub ya. Objek itu mansub. Fathah. Kalau yang di bawah marortu bi, ada bi itu huruf jar. Oh, berarti bi Ibrahima. Beda kalau isimnya yang biasa. Contohnya Muhammad. Muhammadun. Sok masukkan hadoro. Masukkan ro'aitu. Masukkan yang terakhir. Bi Muhammadin. Iya biasa itu mah normal. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Marfu, mansub, dan majrur. Ya, nanti kalau menemukan di akhiran-akhiran, karena ilmu nahwu itu akhiran saja. Marfu, mansub, majrur. Muhammadun itu tidak guir munsharif. Bukan dia. Berarti ilmu kita harus hafal apa saja yang masuk ke dalam isim guir munsharif. Nah, ini harus memang kuat ya. Tapi sebelumnya secara gambaran umum saja dulu ya. Jadi kalau nama-nama nabi itu hampir kebanyakan ghair munsharif, hampir kebanyakan. Nama perempuan, nama-nama perempuan itu bukan hampir lagi, semuanya ghair munsharif. Ya. Semuanya ghair munsharif. Jadi kalau kita diperhatikan itu semua masuk ke dalam ghair munsharif. Jadi kalau dilihat itu termasuk nabi. Kalau nabi itu ada pengecualian. Sun syamlah. Sun syamlah. Sun syamlah itu bukan ghair munsharif. Jadi seluruh 25 nabi itu ghair munsharif kecuali sun syamlahu. Itu teori gampangnya ya. Kalau menemukan nama nabi itu pasti ghair munsharif yang 25. Yang 25 nabi ini semuanya isim ghair munsharif. Nah, kecuali tinggal hafalkan kecualinya. Sun syamlah. Sun syamlahu itu saja. Ada berapa huruf sun syamlah di situ? Hah? Ada berapa huruf? 6, berarti 6 nabi. Sun, so, lihun, nun, nuhun, shin, syu'aibun, mim, Muhammadun, lam, lutun, terakhir hudun. Nah gitu. Sun syamlah, apalkan itu ada? Sun syamlah, Solih, Nuh, Syuaib, Lut, Muhammad, Lut, dan Hud. 6 ini semuanya munsharif. Sun syamlahu. Jadi 25 nabi semuanya ghair munsharif. Kecuali sun syamlah. Tapi sun syamlah harus hafal ya. Sodnya Solih, nunnya Nuh, shinnya Syuaib, mimnya Muhammad, lamnya Lut, dan haknya Hud. Semua mereka yang 6 ini masuk munsharif. Berarti isim biasa gitu. Berarti Adam, Idris sampai Nabi Muhammad itu semuanya ghair munsharif kecuali yang sun syamlah. Nah, Muhammad masuk ini ya. Muhammadun. Jadi bacanya begitu. Nah, nanti teorinya begini paling ya, ketika mendapat di Quran pasti dia akan kisah nama-nama nabi itu pasti akan masuk ke antara munsharif atau ghair munsharif. Hanya secara umum 25 nabi itu semuanya ghair munsharif kecuali 6 saja gitu.
yang dia munsorib dan terkumpul dalam ucapan sun syamlahu. Yang tadi sebutkan 6 nabi itu. Berarti semuanya yang 6 nabi itu munsorib. Kalau mau ditambah Uzair. Nabi Uzair itu munsorib ya. Karena Uzair kan tidak masuk 25. Maka dilewat. Nanti kalau ada pertanyaan Uzair munsorib, gue munsorib. Munsorib. Tambahnya itu. Uzairun. Untuk pengenalan isim ghair munsorib nanti di Sabtu depan kita fokuskan ya. Jadi yang jelas itu kita tahu dulu bahwa ghair munsorib itu dia tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasrah gitu. Adamu, hadoro, masukkan hadoro. Hadoro, adamu. Terus roa itu adama. Terus Idrisu 1, 2, 3. Hadoro Idrisu. Terus terakhir kita masuk ke Ismail. Hadoro Ismailu. Terus sekarang Hud. Diulang. Hud. Jangan diwakof, jangan. Dibaca, jangan diwakof. Hud, hadoro. Hudun. Hudun. Itu yang nama. Hudun. Itu ada Nabi Hud ya. Oh. Berarti sun, syam, la, hudun. Diulang. Berarti bukan ghair munsorib. Hudun, hadoro. Terus bagus, terakhir. Nah, itu biasa ya. Jangan terjebak. Karena hud itu munsorib. Ada munsorib, ada ghair munsorib. Semua nabi ghair munsorib kecuali sun, syam, lah. Itu maksudnya. Jadi hafalkan nantilah di Sabtu depan kita runut satu demi satu biar nanti ikhwan akhwat hafal. Oh, ternyata betul penguasaan isim ghair munsorib itu penting. Salah baca memang tidak salah arti, tidak. Kita bacanya hudu misal tidak merubah arti tapi merubah bacaan. Harusnya munsorib, ini tidak. Harusnya ghair munsorib, ini tidak. Itu kan salah. Keilmuan kita memang di isim yang itu sesungguhnya ada di ghair munsorib. Kalau mufrad musanna jama itu sudah standar. Asmaul khamsah cukup 5 kan? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Hanya 5. Tapi kalau ghair munsorib, wah ini panjang lebar dibahasnya. Kalau saya lihat 12 itu teh, ada 12. 3, 6. Itu rumusnya. Nah, ini baru secara gampangnya saja. Seluruh nabi ghair munsorib kecuali 6 terkumpul dalam ucapan sun, syamlahu, itu saja. Tapi yang lain-lainnya kan bukan hanya nama nabi nanti muncul. Ujang, hadoro ujang. Ujang itu munsorib, ghair munsorib. Ghair munsorib. Karena ujang itu bukan nama Arab. Kalau di luar Arab biasanya ghair munsorib, biasanya di luar Arab. Ujang. Ro'a itu ujanga. Marortu bi ujanga juga. Ujang. Tapi kan orang Arab mah sulit mengucapkan nama ujang. Ujang. Angnya, maksudnya angnya tuh. Mereka itu. Antun, Anton kan? Antun, Antunu, Antuna gitu. Anton, karena ya begitulah nanti isim ghair munsorib. Biasanya isim ghair munsorib, ingat. Isim ghair munsorib nama-nama orang itu kekuatan kita nanti ketika membaca hadis. Sanad kan nama orang, nama rawi ya. Terima dari A, B, C, D. Nah itu kekuatan kita di ilmu isim ghair munsorib. Itu biasanya.
Nah, kembali ke yang tadi. Isim ghair munsharif marfu, tanda rofanya apa? Doma. Tanda nasabnya, tanda jarnya fathah. Jadi tetap fathah dan fathah. Nanti pertanyaan, kenapa tidak kasroh gitu ya? Kenapa tidak kasroh? Karena memang khusus isim ghair munsharif dia tetap tidak menerima kasroh dan tanwin. Tetap tidak boleh. Mun ada yang baca wa id qala Ibrahimun. Nah, itu pasti salah. Walaupun kita tidak hafal ayat itu ya. Ibrahimun tidak mungkin karena Ibrahim itu tidak menerima tanwin gitu. Nah, itu saja secara gambaran dasar dulu ya, biar terbentuk. Jadi Ikhwan Akhwat membayangkan atau memikirkan isim ghair munsharif itu ada kekhususan. Kan biasanya tanwin dan kasroh itu tanda isim. Tanwin dan kasroh tanda isim. Tapi ini justru tidak menerima tanwin dan kasroh. Tapi tetap disebut isim. Namanya isim ghair munsharif. Munsharif itu tanwin. Isim tanpa tanwin gitu. Ghair kan tanpa atau tidak. Isim tanpa tanwin. Memang tidak boleh ditanwin. Nah, tasrif yang tadi nyambung nih. Tasrif yang tadi isim apa? Zaman, isim makan, dan isim alat. Terakhirnya apa? Tasrifan itu ya. Apa yang isim zaman, isim makan apa wazannya? Maf alun. Isim alat mif alun. Nah, akhirnya di tasrif furunya apa? Sama kan ya? Mafailu masuk ke kelompok ghair munsharif. Makanya tidak boleh ditanwin. Kalau awal kan ditanwin maf'alun, maf'alani, mafailu. Itu tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena masuk kelompok isim ghair munsharif. Apa namanya? Ini kita akan bahas di pertemuan berikut. Ada yang tahu namanya apa, Bu? Mafailu, masajidu, mafatihu. Namanya apa kalau ghair munsharif? Sigoh muntahal jumu namanya. Nah, itu Sabtu depan kita akan paham yang ini. Makanya tidak boleh tanwin. Maf'alun, maf'alani, mafailu itu. Mif'alun, mif'alani, mafailu. Tidak boleh tanwin. Karena nanti Islam masuk ke sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu itu dia jamak taksir. Jamak taksir itu. Tapi wazannya mafailu. A-A-I-U. Kalau mendengar A-A-I-U, itulah ghair munsharif. Jadi nanti dibagi 3 kelompok ini. 3 kelompok. Kelompok pertama ada 3. Kelompok kedua ada 3. Kelompok ketiga ada 6. 3, 3, 6. Berarti jumlah total 12. 12 itu di kita pahami saja. Insya Allah paham lah. Yang penting ada yang namanya isim ghair munsharif. Isim yang mu'rab tapi tidak menerima tanwin dan kasroh. Nah, kalau di Quran itu nama-nama nabi lah. Nama nabi. Contohnya Ibrahim. Ibrahimu dan Ibrahima. Tidak akan didapat Ibrahimi. Tidak mungkin ya. Salamun ala. Ada ala. Ala itu huruf jar. Salamun ala Ibrahima. Salamun ala Ibrahima. Kan harusnya Ibrahimin. Karena ala kan. Kalau Muhammadun jadi salamun ala Muhammadin. Betul. Tapi kalau Ibrahim salamun ala Ibrahima. Kan di Quran tuh. Surah As-Saffat ayat 109. Salamun ala Ibrahima. Innahu min Sulaimana. Tuh kan ada min. Sulaiman berarti ghair munsharif. Min tuh harusnya minal jinnati harusnya begitu. Ini min Sulaimana. Nah, jadi unik ya.
membaca nama-nama para nabi itu ghair munsharif kecuali sun syamlah. Tapi itu nanti kita perdalam Sabtu depan ya. Khusus isim ghair munsharif. Baik, ada waktu lagi. 2 menit, mangga yang mau ditanyakan seputar isim ghair munsharif atau yang 5, 6, 7 ya. Sudah 7 kita itu. Ini yang mufrad musanna jama', yang ini asmaul khamsah, yang barusan isim ghair munsharif baru 7. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Oh, tidak. Ghair munsharif tidak menunjukkan jama'. Yang menunjuk jama' yang tadi saja. Mafailu. Sigoh muntahal jumu. Nah, itu menunjukkan jama' taksir. Kalau ghair munsharif mah isim saja. Isim Ibrahim kan satu seorang kan. Nah, berarti tidak ada kaitan dengan jumlah. Dia posisinya dia memang isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Apa Bu? Nah, kalau min qablu kan ada min, kan huruf jar, harusnya qabli. Nah, kalau ada qablu berarti ada yang dihilangkan setelah qablunya. Misal, aslinya begini, min qablihim asalnya. Min qablihim asalnya ya. Min dari qabli sebelum mereka. Min qablihim misal. Qablihim. Qabli karena ada min kan ya, huruf jar. Tapi dalam kenyataan ada dalam Quran min qablu. Nah, min qablu ini domah sebagai pengganti him yang ini yang dibuang. Kalau ini dibuang maka harus domah, mabni dia. Tetap min qablu, tapi hanya 2 kata ya. Qablu dan ba'du. Yang lain tidak ada. Hanya qabla dan ba'da. Qabla sebelum, ba'da sesudah. Zorob dia. Tapi itu saja Bu. Yang lain tidak ada. Kata yang lain tidak ada. Hanya 2, qabla dan ba'da. Kalau ada min qablu atau min ba'du, ada yang dihilangkan idofahnya, mudhof ilaihnya, him atau apalah di situ ya. Itu jadi pasti muncul min ba'du, min qablu, pasti begitu. Artinya sama dengan yang di bawah sama, hanya ada yang dihilangkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus didomahkan karena ada yang dibuang. Aslinya min qablihim, min qablikum, min qabli apa di situ. Kalau dihilangkan mudhof ilaihnya, maka berubah jadi domah min qablu. Jadi mabni dia ya. Mabnina arad bukan asli. Ya. Itulah yang dapat kita bahas karena azan ya, waktunya azan. Nyara ya, masuk jam 1 banyak. Jam 1 beres jam 2 langsung ke asar, itu terlalu ini cepat tapi tidak mengapa. Insya Allah di pertemuan pekan depan, ingat selalu ya, kita akan bahas tentang isim ghair munsharif saja. Ya, isim ghair munsharif saja. Dan ingat PR-nya ya, PR untuk yang paling penting sorob. PR sorob silakan hafalkan yang tadi itu, silahkan, dan insya Allah kita akan diskusikan di grup ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.